Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita akan ambil kebesaran firman Tuhan. Yang mana kemarin kita sudah mendengar bagaimana pelayanan itu, ya, pelayanan itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan. Sebabnya kita terus berdoa supaya di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan, kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kehidupan kita. Dalam 1 Korintus pada pasal 2 sudah jelas bahwa kalau kita hidup dengan roh Tuhan, maka kita akan tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ada banyak orang Kristen tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, apa yang dia harus lakukan buat Tuhan. Dan kalau toh dia dalam pekerjaan Roh Kudus, pasti dia akan tahu apa yang dia akan lakukan buat Tuhan. Sebabnya kalau kita bisa belajar dari firman Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan itu memang adalah panggilan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan adalah suatu pengertian memang. Ya, sebab ada orang tidak bisa mengerti tentang apa itu pelayanan. Ya. Tapi kita akan belajar. Kemarin kita sudah mendengar bahwa milik pusaka daripada orang Lewi, milik pusaka dari orang-orang Lewi ini, ya, orang siapa itu orang Lewi? Orang yang dikhususkan buat melayani Tuhan, orang yang senilai dengan anak sulung. Sebabnya orang yang melayani Tuhan itu harus menjadi milik Tuhan, ya, yang harus ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita akan pelajari sekali lagi. Ada beberapa milik pusaka, saya sebutkan saja. Kemarin kita sudah belajar bahwa milik pusaka daripada orang Lewi, yang pertama adalah kota-kota yang mereka harus duduki. Yang kita tahu bahwa lebarnya itu, ya, jadi mengelilingi daripada kota-kota daripada setiap suku yang ada, sehingga kota-kotanya itu hanya 1000 hasta, ya. Dan itu memang milik pusaka, ya. Mari dalam Bilangan pada pasal 35, dalam kitab Bilangan pada pasal yang ke-35, akan menjadi kekuatan hamba Tuhan, akan kita yang melayani Tuhan, ya. Kita akan baca ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah pengembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Terus kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah pengembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah pengembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Ya, itu kotanya, ya. Jadi dari kota, daripada kota dari suku, jaraknya kurang lebih 1000 hasta. Terus itu kota-kotanya berbeda dengan tempat penggembalaan. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur, dan 2000 hasta di sisi selatan, dan 2000 hasta di sisi barat, dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota. Ya, jadi itu milik pusaka dari setiap suku, harus diberikan kepada orang-orang Lewi. Baik kota-kotanya yang jumlahnya saudara-saudara sudah baca mungkin kemarin, ya, harus diberikan kurang lebih 48 kota, ya, dan tempat penggembalaan, ya. Jadi itu menjadi milik daripada orang-orang Lewi, dan itu jadi milik pusaka. Yang awalnya itu milik pusaka dari setiap suku, sekarang diberikan kepada orang Lewi. Itu menjadi milik pusaka daripada orang-orang Lewi. Itu sebabnya orang yang melayani Tuhan, perhatikan ini, orang yang melayani Tuhan milik pusaka. Jadi penggembalaan,
sampai kepada angka 1000 itu memang ada kaitannya kalau kita pelajari itu juga isi daripada ruangan Maha Kudus itu harusnya 1000 ya. Sebab dari tingginya 10 hasta, lebarnya 10 hasta, panjangnya 10 hasta. Isi daripada ruangan Maha Kudus itu adalah 1000. Ya, jadi saya tidak mengulas banyak kaitan itu, tapi kita melihat bahwa itu milik pusaka. Milik pusaka daripada orang yang melayani Tuhan itu penggembalaan. Sampai kepada kota Yerusalem itu adalah milik pusaka. Ya, jadi itu anak Tuhan yang melayani Tuhan, semuanya penggembalaan itu adalah milik pusaka. Saudara boleh memiliki apapun. Kalau kita bicara tentang milik pusaka itu sesuatu yang harus memang dijaga, sesuatu seperti kalau saudara ada sesuatu pusaka itu sesuatu yang memang harus dijaga, dan seterusnya. Ya, milik pusaka itu sesuatu yang memang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga. Sudahkah penggembalaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga? Makanya seorang hamba Tuhan dan juga seorang pelayan imam milik pusaka, penggembalaan itu adalah milik pusakanya. Sesuatu yang sangat melebihi dari segala-galanya. Ya, itu penggembalaan. Dan juga kaitannya dengan kesucian, kudusan atau kesempurnaan itu adalah milik pusakanya. Ya, jadi saudara boleh memiliki segala sesuatu, tetapi ingat penggembalaan itu adalah milik pusaka saudara. Karena dari situlah nanti akan bisa menolong saudara. Saya sudah jelaskan kemarin, saudara bisa melihat bagaimana peranan imam. Ya, itu sebabnya umat Tuhan itu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ingat seorang yang melayani Tuhan itu melindungi. Orang yang melayani Tuhan itu mengayomi, melindungi, menjaga dan seterusnya. Ya, seperti itulah penggembalaan. Seperti itulah penggembalaan. Jadi dia akan terus mengerjakan itu. Ada satu lagi milik pusaka daripada orang Lewi. Perhatikan dengan baik. Selain penggembalaan, selain itu kesucian dan kekudusan dan kesempurnaan, tetapi milik pusaka daripada orang yang melayani Tuhan. Saya tunjukkan satu lagi. Kemarin saya sempat sentil kaitan dengan semuanya ini. Di dalam kitab Bilangan. Dalam kitab Bilangan pada pasal yang ke-18. Bilangan pada pasal yang ke-18 ayat 20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Ya, itu sebabnya mengapa setiap suku akhirnya memberikan kota-kota. Mengapa tiap suku memberikan tempat penggembalaan. Ya, jadi itu. Jadi mengapa mereka memberikan kota-kota, mereka memberikan tempat penggembalaan? Karena orang Lewi memang pada waktu di tanah Kanaan tidak mendapat bagian. Allah sendiri sudah mengatakan di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka. Itu sebabnya setiap suku memberikan milik pusaka, tempat penggembalaan, kota-kota itu kepada orang Lewi. Teruskan, ada satu lagi. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Lalu Tuhan berkata apa? Akulah bagianmu. Perhatikan ya. Akulah bagianmu dan milik pusakamu. Selain kesucian, kekudusan, tempat penggembalaan, Allah itu adalah milik pusaka daripada orang yang melayani Tuhan. Anak Tuhan yang melayani Tuhan, Allah itu adalah milik pusakanya. Allah itu milik pusakanya. Jadi tidak usah takut, tidak usah meragukan orang yang melayani Tuhan. Makanya ayat berkata, orang yang melayani misbah, dia akan hidup oleh misbah itu. Allah kita adalah Allah yang adil. Sampai mengatakan itu sebab milik pusaka daripada orang Lewi adalah Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, bukan orang Lewi. Akulah bagianmu
dan akulah milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Lalu bagaimana? Terus perhatikan 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Perhatikan, khususnya kita hamba-hamba Tuhan, milik Tuhan itu adalah milik pusakanya dari orang-orang yang dipercayakan. Selain kesucian, kekudusan, selain tempat penggembalaan, persepuluhan itu juga adalah milik pusaka dari orang pelayan. Khususnya di tengah-tengah pelayanan, perkataan ini disebutkan khusus kepada Imam Besar Harun. Ya, jadi maka perhatikan ini ya, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Terus untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ya. Jadi persepuluhan itu kan sebenarnya diperuntukkan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan mempercayakan hal itu kepada orang Lewi. Percayakan baik khususnya hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi itu milik pusaka di tengah-tengah penggembalaan dari seorang hamba Allah itu, perpuluhan itu adalah milik pusakanya. Harus dimengerti. Ya. Lu siapa yang memberikan persepuluhan ini? Persepuluhan memang diperuntukkan buat Tuhan memang. Tetapi Tuhan mempercayakan itu kepada Lewi. Teruskan, maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan. Ini loh alasannya. Ini alasannya. Mengapa kok dipercayakan kepada orang Lewi persepuluhan itu? Supaya jangan lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, terus sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Jadi ada sesuatu yang sangat-sangat perlu diperhatikan oleh umat Tuhan. Dan saya mau tunjukkan kepada kita semua, ya, bahwa Tuhan mau supaya kita mengerti. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan. Lalu ada apa di sini? Saudara perhatikan ya, saya mulai pelan di sini. Jangan sampai mereka mendatangkan dosa kepada diri. Jadi sebenarnya persepuluhan ini ada kaitannya dengan pekerjaan dosa. Saya pelan-pelan untuk perhatikan ini. Ya, terutama kami hamba-hamba Tuhan. Saya mau tunjukkan, kira mudah. Saya tidak bicara tentang masalah materinya dan sebagainya. Ya, justru dipercayakan untuk memungut persepuluhan itu punya resiko. Ada satu tanggung jawab yang berat. Pada waktu saya pelajari, memang sudah berapa kami banyak mempelajari hal ini. Menerima persepuluhan itu tidak semudah yang sudah terima persepuluhan. Tidak semudah itu. Ada sesuatu yang harus juga dipahami oleh umat Tuhan. Ya, kalau saudara pun juga bisa memberikan 1/10, mengembalikan 1/10. Itu memang tujuannya kepada Tuhan. Saudara juga harus mengerti. Karena kita hanya mengerti ya sudah aku diberkati sekian, ya kembalikan persepuluhannya sudah selesai. Saudara mengerti, ini ada kaitannya dengan dosa. Mari kita pelajari pelan-pelan di sini ya. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat, tetapi diwakili akhirnya dengan memberikan 1/10 akhirnya wakili oleh orang umat Allah itu orang Lewi hingga menghadap kepada Tuhan. Perhatikan 23 ini. Tetapi orang Lewi mereka lah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Mereka yang harus mengerjakan pekerjaan di kemah pertemuan
Dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Mereka menanggung. Orang Lewi itu menanggung akibat kesalahan umat Allah. Itu apa kaitannya dengan 1/10 ini? Apa kaitannya dengan perpuluhan? Itu sebabnya mengapa 1/10 itu menjadi milik pusaka. Mengapa 1/10 atau perpuluhan itu menjadi milik pusaka? Karena ini ada kaitannya bagaimana orang Lewi harus menanggung kesalahan umat Allah. Kalau kita pelajari dengan baik ini, ya kan? Orang Lewi menerima persepuluhan tetapi harus menanggung kesalahan umat Allah. Lebih berat mana sebenarnya? Berat sebenarnya bebannya. Yang artinya masuk sehingga 1/10 itu menjadi milik pusaka. Tidak semudah katakan ya sudah terima 1/10 lalu kan. Tidak menanggung akibat kesalahan. Artinya apa? Ada tanggung jawab dari seorang hamba untuk bertanggung jawab atas setiap kesalahan umat Tuhan. Kalau saya gampangkan sebenarnya, kalau saya mungkin bisa berbicara sebagai hamba Allah. Misalnya apa artinya? Kita menerima materi, apa kita harus menanggung kesalahan umat Allah. Itu kalau saya pakai bahasa sehari-hari. Contohnya seorang hamba Tuhan dipercayakan untuk menerima perpuluhan ini. Tadi ayat mengatakan supaya mereka jangan mendekat. Maka orang yang menerima perpuluhan itu orang Lewi. Dia yang harus mengerjakan di kemah pertemuan. Ada kaitannya dengan kesalahan umat Allah. Artinya ada tanggung jawab bagaimana umat Allah supaya diterima oleh Tuhan, supaya umat Allah dibenarkan oleh Allah, supaya umat Allah mendapat kasih karunia. Di situ letak tanggung jawabnya. Kalau kita pelajari dengan baik, rasa-rasanya kami hamba Tuhan, udahlah. Kalau persoalan itu Tuhan tidak mau terima, sudah. Tunggu. Karena tanggung jawabnya memang berat. Tanggung jawabnya itu berat. Tetapi tidak demikian. Tetapi Tuhan mempercayakan itu kepada Bani Lewi untuk mengerjakan di kemah pertemuan supaya mereka menanggung dosa umat Allah. Artinya mengerjakan pendamaian. Ya, mengerjakan pendamaian. Lalu apa keuntungan umat Tuhan? Nah, di sini letak keuntungannya. Kalau umat Tuhan itu bisa mengembalikan 1/10, maka ada tugas dari seorang hamba Allah untuk mengerjakan pendamaian kepada Allah. Bisa menangkap ya. Nah, kalau mereka mengembalikan 1/10, maka mereka tidak boleh mendekat. Bani Lewi yang harus menerima, Bani Lewi yang harus mengerjakan. Bani Lewi harus mengerjakan pekerjaan itu, menanggung kesalahan daripada mereka. Lalu bagaimana yang tidak mengembalikan 1/10 atau perpuluhan? Jadi di sinilah letak. Kadang orang memahami terkaitan dengan persepuluhan itu ya sudah terkait perkara duniawi, sedangkan perkara apalagi kaitannya dengan dosa. Kalau berkaitan dengan perkara duniawi ya mungkin saya mendapat keuntungan mungkin 10.000 ya sudah kembalikan 1/10 itu 1.000. Itu pun kadang kita kurang setia kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita akan diampuni? Oh, hamba Tuhan bicara tentang itu nanti kaitan dengan materi. Oh tidak, saya akan tunjukkan kepada saudara. Baru langkah awal saja saudara bisa lihat bagaimana Bani Lewi itu yang menerima 1/10 itu. Maka harus bertanggung jawab terhadap jiwanya. Orang yang mengembalikan 1/10. Ya, seringkali di sini itu belum dipahami oleh banyak umat Tuhan. Saya memahami hanya Maleakhi pasal 3, kalau kita kembalikan 1/10, Tuhan akan buka tingkat-tingkat langit. Memang benar. Tetapi lebih daripada perkara-perkara jasmani kita terima, kita diampuni dosa kita. Dan ini akan membawa kami hamba-hamba Tuhan, terutama kami hamba-hamba Tuhan, ayo perhatikan yang dipercayakan Tuhan
Ya. Kita selesaikan dulu ya. Ayat 23 tolong selesaikan dulu. Itulah suatu ketetapan untuk Tolong ayat selama-lamanya. 23 diulang sekali lagi. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Di situ berat. Itu beratnya. Kalau mau membaca ayat ini rasa-rasanya untuk apa mau menanggung kesalahan umat Allah? Dari kaitannya untuk menerima 1/10 dari umat Allah, entahkah dari ladangnya, entahkah dari hewannya, firman Allah mengatakan itu. Bapak, menanggung kesalahan itu bukan sesuatu yang mudah. Nanti ada kaitannya dengan Kristus. Mengapa Yesus menanggung dosa semua umat Allah? Di sinilah letaknya nanti ya, nanti sampai ke sana. Kita akan lihat dulu. Akibat kesalahan mereka, Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Itu ketetapan untuk selama-lamanya turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ya, selain itu sebabnya milik pusaka. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus. Nanti pelan-pelannya. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan memang ditujukan kepada Tuhan, tetapi Bani Lewi itu dipercayakan oleh Allah, ya, sebagai persembahan khusus. Kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ya, Tuhan. Ayat 26. Tolong lagi 26 lagi, haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu. Dari persembahan persepuluhan itu sama, hamba Tuhan juga harus katakan di sini mempersembahkan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Sama, tidak berbeda. Lalu untuk apa hamba Tuhan ini juga harus mempersembahkan persepuluhannya dari persepuluhan yang dia terima? Ingat tadi, ditujukan kepada siapa sekarang yang menerima? Maka disitulah letak peranan Yesus sebagai imam besar. Seperti Abraham memberikan 1/10 pada waktu itu. Kepada siapa? Pada yang berhak menerima. Nanti kalau saudara pelajari, ya, kalau saudara pelajari terus dari kandungmu, tempat pengirikan, dan seterusnya. Atau kita bacalah 27. Nanti saudara ada satu banyak pelajaran di sini. Ya, dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti kandung dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Ya, nanti saudara lanjutkan bacaan itu ya. Jadi sama, umat Allah memberikan persepuluhan kepada Bani Lewi. Bani Lewi itu bertanggung jawab dan harus mengerjakan pekerjaan di kemah pertemuan. Untuk apa? Menanggung kesalahan. Menanggung kesalahan. Jadi perhatikan, persepuluhan itu ada kaitannya menanggung kesalahan. Makanya kita sebagai umat Tuhan jangan berpandangan salah memandang kalau kembalikan perpuluhan nanti hamba Tuhan ini punya ini. Nah, kan itu. Kami pun hamba Tuhan kalau saya mengerti firman Tuhan, justru ada satu ketakutan sebenarnya malah. Mampu tidak saya ini menanggung kesalahan? Makanya menanggung kesalahan bukan hanya pergumulan hamba Tuhan itu menggumuli sampai kesalahan itu ditanggung oleh hamba Allah lewat pergumulan yang dihadapi. Di situ beratnya. Di situ letak beratnya seorang hamba Allah.
Di situ letak beratnya bagaimana pergumulan hamba Allah untuk menanggung kesalahan itu, supaya kesalahan jangan ditimpakan kepada saudara, dan pergumulan supaya Tuhan mengampuni. Dan di situ, padahal kalau kita pelajari dengan baik, terutama kami hamba Tuhan, rasa-rasanya Tuhan mampu. Semakin banyak jemaat Tuhan, semakin banyak akan digumuli. Kira mudah. Makanya ada suatu percakapan kami pernah melihat sendiri, bahkan kami mengalami bagaimana seorang hamba Allah melakukan suatu percakapan. Dia mengatakan, enak kamu jemaatmu besar di situ. Dalam hati saya, belum mengerti. Belum mengerti. Ya kan? Saya gampangkan saya seperti ini. Kalau saudara punya anak satu, ya pergumulannya satu anak. Bertambah lagi 2 anak, ya pergumulannya 2 anak. Kalau 3, kalau 10 anak, kalau sampai 20 anak, ya seperti itu. Ya kan? Jadi kalau cuma mau hitung-hitungan secara, tapi itulah penggembalaan. Terkadang kita dibawa oleh Tuhan, seperti Yesus sebagai gembala yang ada. Jadi pertanyaan sekarang, lalu kalau ada orang yang tidak mengembalikan persepuluhan, berarti seorang imam atau seorang yang dipercayakan oleh Allah Bani Lewi, lalu dia tidak bisa melakukan pekerjaan pelayanan di kemah pertemuan. Lalu siapa yang nanggung kesalahan? Jadi dia sendiri berarti. Makanya saya katakan, menerima persepuluhan itu lebih berat daripada tidak menerima. Yang saudara katakan bahwa aku menerima perpuluhan itu ada perkara duniawinya di situ. Tidak, bagi orang yang memahami, mengerti, tidak demikian. Ya, tetapi bagi seorang hamba Allah pada waktu mengerti tentang hal ini, di situlah letak pergumulannya. Di situ letak pergumulannya. Jadi makanya kalau kadang memandang orang tidak bisa mengembalikan 1/10, tidak setia pada 1/10. Oh, jadi berarti kalau secara gampangnya mungkin kalau pakai bahasa sehari-hari, ya untung berarti hamba Tuhan, karena dia tidak menanggung kesalahan. Apakah seperti itu? Ya tidak. Tetapi Tuhan selalu taruh di dalam hati, terus menggumuli jemaat Tuhan. Mau kembalikan, tidak kembalikan, belum mengerti, ya sudah. Yang jelas siapapun dia, tetap kita gumuli supaya Tuhan mengampuni dia. Supaya Tuhan mengampuni. Tetapi justru itu menghalangi. Justru itu menghalangi berkat. Saya kembalikan kepada Maleakhi pasal. Kenapa Tuhan membuka tingkap-tingkap langit? Apakah karena persepuluhannya itu? Tidak ada orang tidak mengerti. Balikan per-10, oke. Oh, nanti Tuhan buka tingkat. Sebenarnya intinya dari kita mengembalikan persepuluhan itu, kita ini semakin hari disucikan, kita semakin hari dikuduskan, kita semakin hari mengalami pendamaian lewat seorang hamba Allah yang dipercayakan, karena dia harus menanggung seperti Bani Lewi harus menanggung kesalahan, mereka harus mengerjakan pendamaian di misbah korban bakaran, mengerjakan suatu pergumulan itu. Semoga saudara bisa menangkap ini. Berbicara kaitan dengan persepuluhan bukan kaitan tentang materi, meskipun ada kaitannya dengan materi, tetapi kami ingin supaya jemaat Tuhan bisa memahami apa artinya berkat-berkat yang saudara terima kalau saudara tidak pernah diampuni. Mari kita baca ya. Makanya mengatakan sampai pada gandummu, sampai kepada tempat pengirikanmu, sampai kepada tempat pemerasan anggurmu. Itu ya. Ayat yang ke-30. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Levi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Ya, terima kasih. Baik, sebenarnya sampai pada Ibrani. Tolong Ibrani pada pasal 9, nanti ada kaitannya ya. Ibrani pada pasal 9. Tidak mengulas jauh banyak.
ayat per ayat karena pasti akan membutuhkan waktu karena kita banyak berpakai. Dan Ibrani pada pasalnya yang kita baca, kita bisa perhatikan tentang kaitan dengan ya. Saya minta maaf, Ibrani pasal 7 ya. Kita lihat kaitan dengan Abraham ya. Ayatnya yang ke-4, perhatikan. Camkanlah betapa besarnya orang itu. Betapa besarnya orang itu. Siapa yang dimaksudkan betapa besarnya orang itu? Terus? Yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ya, betapa besarnya orang itu. Siapa yang dimaksudkan? Ya, itulah Melkisedek. Kita tahu dia pribadi yang tidak berbapa, beribu, dia menunjuk pribadi Yesus. Ya, dan mereka dari anak-anak Levi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Ya. Jelas ya, diperkuat oleh ayat sudah begitu kuat. Jadi pada waktu memungut persepuluhan itu menjadi milik pusaka. Jadi hamba Tuhan menerima persepuluhan itu milik pusakanya. Enak ya, milik pusakanya. Tidak. Kalau kita kembali melihat dalam kitab Bilangan, maka dia harus selalu melaksanakan di kemah pertemuan untuk menanggung kesalahan. Makanya di sinilah letak pergumulan dari orang Lewi, pergumulan dari hamba-hamba Tuhan untuk menanggung kesalahan. Cuma ingin menerima, tapi kita tidak mau menanggung kesalahan kita. Supaya kita lebih mengerti. Dan jemaat juga harus bisa mengerti. Ada suatu beban, ada suatu pergumulan. Jadi kalau anak Tuhan itu bisa, nah kita lihat ya. Lalu orang Lewi itu ya, menurut hukum Taurat memungut persepuluhan. Tetapi perhatikan, tadi ayat sudah berkata betapa besarnya orang itu, ya. Betapa besarnya orang itu. Ayat 6 sekarang, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Melkisedek yang menerima persepuluhan. Bagi kita, mengapa kita mengembalikan persepuluhan? Hamba Tuhan kenapa harus memberikan juga persepuluhan? Lalu kepada siapa hamba Tuhan berikan? Ingat, kalau umat Allah kepada hamba Allah dan hamba Allah kepada Allah, maka disitulah letak pengampunan. Disitulah letak pengampunan. Hamba Allah kenapa harus memberikan 1/10? Juga hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan juga ada kekurangan, ada kesalahan. Disitulah pribadi Yesus mengampuni. Memang darah Tuhan itu berkuasa. Tetapi jangan kita kecilkan itu milik Tuhan, persepuluhan itu. Karena dari situlah Tuhan mengampuni kita. Tuhan menanggung dosa kita. Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengambil alih semua kesalahan kita. Seperti seorang hamba Allah mengambil alih semua kesalahan umat Tuhan untuk mengakukan di kemah pertemuan suatu korban bakaran, korban pendamaian. Ada yang mengambil alih. Ya, itu sebabnya seringkali berkaitan dengan persepuluhan ini kami kaitkan dengan perkara siklus, kaitan dengan perkara-perkara dunia. Yang tidak salah memang, karena yang kita perlukan juga adalah perkara-perkara dari penghasilan dan sebagainya, dari ladang kita, dari semua apa yang kita kerjakan. Tetapi saudara harus ketahui, ya, sebabnya Melkisedek yang menerima persepuluhan dari Abraham sekarang, walaupun ia adalah pemilik janji. Terus memang
tidak dapat disangkal, bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, itu baru diperjelas. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Di mana letak seorang hamba Tuhan memberkati? Pada waktu dia menanggung kesalahan umat Allah. Menanggung kesalahan itu bukan cuma menanggung saja, tetapi bagaimana seorang hamba Tuhan itu bergumul supaya umat Allah itu diampuni oleh Tuhan. Dan itu kalau mau bicara kaitan dengan bicara materi, tidak bisa bicara materi. Saudara, apakah bisa ukur korban Kristus? Saudara bisa ukur saudara nilai korban Kristus? Rasul Paulus sendiri sampai berkata betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan. Tidak bisa diukur. Seperti itu juga pergumulan hamba Tuhan. Pada waktu dia bergumul tentang kesalahan umat Allah, dia harus bergumul supaya umat Allah itu diampuni. Tidak bisa dinilai. Tidak bisa dinilai. Kalau perpuluhan, maafkan saya mengatakan, bukan saya bicara tentang nilai jumlah uang, dijauhkan Tuhan. Tuhan tahu hati saya ada di atas tempatnya mimbar lagi. Lalu mau diukur, maafkan dan mengatakan, kaitannya kalau saya mengembalikan milik Tuhan, saya diberkati mungkin 1000, saya harus berikan 100 perak. Kalau 10.000 saya 1000, kalau 10.000 ya 1000, kalau 100.000 ya 10.000. Nilai itu, maafkan saya mengatakan ini, apakah bisa mengukur tentang pergumulan supaya kita bisa diampuni oleh Tuhan? Bukan dari jumlahnya sebenarnya. Kalau saya pelajari, bukan dari jumlahnya saudara. Ya. Contoh saya, bukan berarti saya mengecilkan contoh, kan itu bukti berkat yang kita terima. Ya kan? Itu berkat yang kita terima dari Tuhan. Lalu kaitannya dengan mengerjakan di kemah pertemuan pendamaian, menanggung kesalahan ini, apakah bisa? Apakah bisa dinilai? Ya kan? Tetapi supaya saya mendorong kepada kita semua umat Allah, kayak dituntut untuk setia. Tentang persepuluhan, saudara pun juga dituntut oleh Allah setia dalam persepuluhan. Tuhan tidak boleh. Dan kalau dia berbicara tentang hal ini, tidak boleh ada keinginan karena ingin mamon dan sebagainya. Jauhkan Tuhan. Tapi seorang hamba Allah harus berani berbicara tentang hal ini. Bukan kaitannya dengan mamon. Karena kalau dia memahami seperti saya katakan tadi, rasa-rasanya Tuhan kalau untuk menanggung, maafkan mengatakan mungkin ada anak Tuhan mengembalikan per 10 mungkin 100.000. Lalu sekarang harus menanggung kesalahan. Apakah bisa dinilai dengan uang? Kesalahan itu hanya sebatas 100.000 seperti itu? Tidak. Terlalu dangkal kalau kita memahami tentang itu. Tetapi berapapun nilainya, 1.000 pun, 201 perak pun kalau itu adalah persepuluhan, maka seorang hamba Tuhan punya tugas dan tanggung jawab untuk mengerjakan, menanggung kesalahan supaya umat Tuhan diampuni. Semoga hamba Tuhan ini bisa mengerti juga, termasuk kami. Dan kita semua bisa belajar dari sini. Ya, supaya kita bisa belajar. Mari teruskan, belum selesai. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. 8. Dan di sini manusia-manusia fana. Nah, perhatikan ini, kembali kepada kita. Di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Mereka menerima persepuluhan. Terus? Dan di sana ia. Nah, di sana kata ia itu ia besar ya. Sebelum Yesus. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Terus? Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Jadi Lewi itu juga harus mengatakan, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Hamba-hamba Allah juga harus bisa mengalihkan milik. Hamba-hamba Tuhan harus bisa mengembalikan milik. Saudara mungkin bertanya jemaat, kalau hamba Tuhan kemana Pak? Memang kita ini ada satu organisasi anggaran dasar.
anggaran dasar kita salah satunya memang kembali kepada pusat perpuluhan ini. Ya, perpuluhan itu kembali ke pusat dan pusat mengatur, perhatikan dia, itu anggaran dasarnya ada. Dan pusat itu akan mengatur, membantu janda-janda, hamba-hamba Tuhan yang sudah meninggal. Apalagi di tengah-tengah pengajaran itu kan kita bisa tahu. Dan itu diatur oleh pusat. Setiap bulannya mereka bantu. Kalau melihat juga gereja yang sementara membangun, mereka juga bantu. Di situlah letaknya. Kalau begitu, kita punya gembala ini, perpuluhannya kemana? Ya ke pusat. Ke pusat, kami ke pusat. Ya, tetapi puji Tuhan, bukan saya katakan lebih dari semua dijauhkan Tuhan. Dari sejak saya masih bekerja dan saya melihat oleh almarhum, saya sudah kembalikan itu 2 perpuluhan dari sampai sekarang. Makanya yang 1/10 ke pusat, yang 1/10 lagi perbantukan untuk janda, hamba-hamba Tuhan. Meskipun di sana kan sudah dapat lah, tapi tidak ibu janda yang sama-sama dalam suatu pelayan, sama melayani. Dan itu tidak sama peruntukan kepada mereka. Jadi sama, alurnya itu akan seperti itu. Jadi sama-sama sekarang. Makanya mengatakan di sini, dengan perantaraan Allah dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Ya, makasih. Jadi jelas ya. Jadi kita bisa pelajari. Jadi kalau bisa belajar nanti Imamat 27, Ulangan 14 dan seterusnya. Ada persamaan ayat-ayat, nanti sudah bisa buka Bilangan pasal 18. Tetapi saya mendorong kepada kita semua. Di sinilah letak perpuluhan. Jadi kami hamba Tuhan bukan enak-enak saja terima perpuluhan itu, bukan. Malah rasa-rasanya sudah Tuhan. Kalau cuma menanggung kesalahan di tengah pergumulan, ya tapi apa artinya kita jadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan dipercayakan hal itu oleh Tuhan supaya hamba Tuhan itu tahu bergumul. Pergumulannya memang di sini. Pergumulannya di sini. Dia bisa menerima tetapi menanggung kesalahan, dan disitulah letak pergumulannya. Dan menanggung kesalahan ini saudara tahu, itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa bertahun-tahun, bisa. Satu anak Tuhan digumuli bisa sampai tahunan. Di saat anak muda contohnya oleh tidak mengasihi Tuhan, orang tuanya datang bantu doa, sudah memang digumuli. Makanya saya mendorong kepada kita semua, pergumulan itu bisa selesai 1 hari, bisa juga 2 hari kalau Tuhan berkemurahan. Bisa juga pengampunan datang nanti tahun depan baru Tuhan mengampuni, Tuhan berkemurahan. Tapi seorang hamba Allah, apakah bisa diukur dengan materi? Menggumuli itu semua. Dan kita cuma enak-enak saja terima ini, terima enggak, kan di situ. Memang meskipun hamba Tuhan itu juga masih manusia, harus ini, harus kesana kemari pelayanan dan sebagainya. Tapi lebih dari semuanya, ada suatu pergumulan supaya umat Allah itu ampuni oleh Tuhan. Itu letak beratnya di sini. Ya, saya mendorong kepada kita umat Tuhan, ayo setia. Kaitannya dengan persekutuan, kami hamba Tuhan juga harus belajar setia dengan Tuhan. Kita belajar setia semua. Kenapa? Ada kaitannya dengan pengampunan, ada kaitannya dengan pergumulan kita. Bukan cuma itu. Jangan kita memandang seperti Maleakhi 3, tolong, ayo. Maleakhi 3 memang benar menjelaskan ini. Tolong pemain musik sama tanda. Maleakhi pada pasal 3 hanya menambah kaitan kemarin supaya saudara jangan jedanya 1 minggu sampai lupa. Dalam Maleakhi pada pasal 3, kira-kira bahwa Tuhan bahkan jemaat Tuhan tahu benar tentang hal ini. Ya. Dalam pasal yang ketiga ayat 6,
Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ya, kok justru menyenangkan hati Tuhan? Di mana letak kesenangannya? Apakah menerima perkara-perkara duniawi itu? Lalu kalau hamba Tuhan mengembalikan persepuluhan dari apa yang diterima dari persepuluhan itu, dia mengembalikan persepuluhan itu, lalu Tuhan senang? Apa letak kesenangannya di mana? Letak kesenangannya Allah itu karena Allah itu adalah pengampun, Allah itu penuh dengan kasih. Makanya kalau ada seorang hamba Tuhan bisa mengembalikan persepuluhan, disitulah pengampunan Allah, disitulah kesenangan hati Tuhan. Sebab hati Allah itu paling senang kalau dia mengampuni. Hati Allah itu, kesukaan Allah, itu soalnya mengapa dia turun dan dengan satu untuk mengampuni. Sehingga pengampunan itu adalah kesukaannya Allah. Saya mengatakan persembahan-persembahan menyenangkan hati Allah. Di mana letak menyenangkannya? 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Ya, Tuhan itu tidak pernah berubah. Terus, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ya, sudah mengatakan, kamu telah menyimpang dari ketetapan. Tuhan lalu katakan, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Terus kan? Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Orang bodoh kalau dia menipu. Kalau Allah itu bisa ditipu. Kalau manusia ditipu bisa. Kalau Allah ditipu ya tidak bisa. Siapa saudara, siapa saya lalu sekarang mau menipu Allah? Dia adalah Allah yang maha tahu. Jangankan kita sudah besar begini, yang masih di dalam kandungan pun, sebelum kita lahir pun dia sudah tahu siapa saudara, siapa saya. Lalu kita mau menipu Allah, dengan cara bagaimana kami akan menipu? Terus kan? Kamu telah kena kutuk. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Terus? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, Allah membuka tingkap-tingkap langit. Berkat terbesar adalah tingkap-tingkap langit. Apa itu? Apakah waduh pekerjaanku nanti semakin besar, berkatku, keuntunganku besar, semakin besar? Itu kaitan dengan perkara jasmani. Allah membuka tingkap-tingkap langit. Saudara ingat pada waktu Yesus berbicara dengan Natanael, karena kamu percaya meskipun kamu tidak, kamu akan melihat perkara-perkara yang lebih besar dari itu, di mana Allah akan membuka tingkap-tingkap langit seperti yang dilihat dalam mimpi oleh Yakub. Waktu Allah membuka tingkap langit, karena malaikat Allah turun naik. Lalu dia berkata apa? Ini tidak lain adalah rumah Allah, ini tidak lain adalah pintu gerbang surga. Itu ada kaitannya dengan keselamatan. Ada waktu saya akan mendetail untuk menjelaskan hal ini, baik dalam imamat, tapi kita berdoa banyak. Ayo, bagi kita yang belum, ya belajarlah untuk selalu, ya. Kalau kami hamba Tuhan itu, kami tiap tahun pasti kami ada tanya dong, ada, karena berapa 1.500 anak-anak kami biasa mengembalikan milik Tuhan. Ada anak-anak story atau mungkin anak-anak sekolah minggu memberikan milik Tuhan. Itu di dalam biasa 2.000. Kita tidak berani mengecilkan itu. Dan itu ditulis semua. Ini pentingnya penggembalaan.
Bukan untuk mengetahui, oh orang ini setia, orang ini tidak setia, orang ini harus. Bukan. Tetapi seorang hamba Tuhan melihat itu semua, di situ letak pergumulan. Di situ letak pergumulan seorang hamba Allah. Ada orang kelihatan kerjanya, waduh luar biasa, pagi, siang, sore, tetapi hamba Tuhan itu bisa tahu orang ini. Ya, bisa tahu hamba Allah. Dan di situ letak pergumulan dari seorang hamba Tuhan. Bukan untuk membeda-bedakan, bagus keuntungannya besar, ini. Jauhkan Tuhan, jauhkan. Di situlah letak bagaimana menanggung kesalahan. Di situlah letak pergumulannya. Makanya saya sempat mengatakan tadi, kalau di saat kita belajar mengerti tentang hal ini, rasa-rasanya Tuhan mau menanggung kesalahan saya tidak mampu Tuhan. Mau bergumul, entahkah kau kapan mengampuni dia, entahkah kapan kau menyelesaikan persoalannya, entahkah kapan engkau mengerjakan belas kasihan kepada dia. Kami pun hamba Tuhan juga tidak tahu sampai kapan. Rasa-rasanya sudah, apa kami menerima itu kalau harus menanggung kesalahan. Tetapi tidak bisa. Apa yang dipilih oleh Tuhan, maka dia harus menanggung, maka dia harus bergumul, maka dia harus berusaha. Bagaimana supaya umat Allah itu diampuni oleh Tuhan. Ya, kita sama-sama punya beban, kita semua sama-sama punya pergumulan. Dan kita tahu mengapa bilik usahanya itu selain kota-kotanya, selain penggembalaan, persekutuan itu juga menjadi milik usaha. Karena Tuhan tahu, saudara sudah kita pelajari kemarin, kota umat Allah itu ada di tengah dan dikelilingi. Ya, seperti gedung ini dikelilingi, masih ada keliling lagi 1000 hasta, dikelilingi lagi 2000 hasta, dikelilingi oleh kota-kota, dikelilingi oleh penggembalaan lagi. Dan penggembalaan ada di luar, memagari umat Tuhan yang ada di dalam. Kaitan dengan penggembalaan itu bukan karena kaitan dengan, meskipun memang bersentuhan dengan perkara-perkara duniawi, tetapi kalau bicara tentang penggembalaan ada kaitannya dengan persoalan jiwa. Mati hidup kita ada di sini. Ya. Sampai kerajaan Allah atau tidak, sudah pada penggembalaan. Makanya jangan mengecilkan penggembalaan. Karena di situlah beban pergumulan yang harus dihadapi. Baik oleh hamba Tuhan maupun oleh jemaat Tuhan. Mari saya mendorong, mungkin kami juga hamba Tuhan yang tidak setia, sudah mungkin jemaat Tuhan yang tidak setia. Mari sadari waktunya kita bergumul, kita bermohon kasih karunia Allah. Kiranya kasih sayang Tuhan yang akan terus mengerjakan atas kehidupan kita semua. Mari kita akan datang kepada Tuhan.